Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. La haula wa la quwwata illa billahil amma ba'du. Alhamdulillah kita belajar bersyukur kepada Allah SWT, di mana kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berjalan kaki, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa sholat dan lain sebagainya. Ya, kita syukurin apa yang telah diberikan oleh Gusti Allah. Dengan cara apa ya? Dengan cara ingat kepada Allah. Semoga kita selalu dibimbing oleh Gusti Allah. Itu minta sama Gusti Allah, yaitu apa ya? Dina syuratul mustaqim, surah Fatihah ayat ke-6. Semoga kita juga selalu dibimbing oleh Gusti Allah di jalan yang lurus dan selalu dikumpulkan nanti menjadi orang-orang yang iman, ibadah dan salam serta salam dari kita hadiahkan kepada diri kita dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mencontoh perjuangan Nabi Muhammad, karena yang pertama kali Nabi Muhammad bawa ke bumi yaitu apa? Ya, yaitu menyempurnakan akhlak. Ya, kita belajar sifatnya Nabi Muhammad itu ada 4, dimana itu sidik, amanah, amanah dan tabligh. Kalau kita pengen contoh Nabi Muhammad, ya ini kita contoh dalam kehidupan akhirat kita, yaitu apa? Sidik, amanah, dan tabligh. Kalau nggak bisa sidik, ya apa? Inilah amanah. Kalau nggak bisa amanah, ya amanah dan tabligh. Maka kita nanti diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan dikumpulkan nanti bertemu dengan Nabi Muhammad dan bertemu dengan Gusti Allah. Baik, di sini langsung saja buka surat Taha ayat 130. Sudah ketemu soalnya? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Kalau perkataannya pasbir, maka bersabarlah. Ada kata siapa? Ya, apa yang yaqulu, yang mereka kerjakan atau yang mereka katakan. Wasabih, dan bertasbihlah bihamdika, dengan memuji Rabbika, kepada Tuhanmu, qabla, sebelum tulu'i terbit syamsi, matahari, wa qabla, dan sebelum ghurubiha, terbenamnya, wa min, dan darinya, anai, bagian, al-laili, malam, yaitu malam. Tasbih, dan bertasbihlah, wa atrafa, dan di ujung an-nahari, siang, la'allaka, agar kamu tardha, rela. Kalau keseluruhannya yaitu, maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Jadi ayat ini apa? Ayat ini diturunkan untuk kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, ya, ketika Nabi Muhammad berdakwah, berjuang di jalannya Gusti Allah, membela kebenarannya Gusti Allah. Tapi ada orang-orang musyrik itu apa? Mencaci maki kepada Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad dilempar batu, keluarga terus dilempari kotoran. Tapi apa? Nabi Muhammad langsung disuruh sabar, yaitu apa? Sabar. Apa? Ya, dan apa? Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan.
jadi apa di sini kita? Ya yang pertama yaitu kita mencontoh kesabarannya Nabi Muhammad atas apa yang mereka katakan. Contohnya bagaimana? Ya kalau dilakukannya apa? Ketika kita dicaci maki oleh orang-orang, ya kita harus sabar. Ketika kita dimarahin, ya kita harus sabar tahan. Dilakukan ini kan ada juga tahan marah, cukupi batin, tambah marah, benar kan? Tahan marah cukupi batin. Jadi ketika kita marah, ya kita tahan sabar. Kenapa? Ingat jangan jawab inna ma'asya diri, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Jaminan orang yang sabar itu apa? Pasti surga. Pasti di balik surga itu pasti ada air yang sungainya mengalir. Makanya kita berusaha untuk sabar. Kita berusaha sabar dalam apa ya? Sabar dalam keadaan apapun. Baik ketika diuji, baik ketika dicaci maki, baik kena musibah, baik nggak ada kiriman maupun kalau kalangan santri pasti nggak ada kiriman. Karena ketika kita nggak dapat kiriman, kadang kita mau ngoceh. Apa saya dikirimin, kadang minjem ke sana ke sini, kadang sampai mencuri. Makanya kita ketika nggak dapat kiriman ya sabar. Sabar kita itu apa? Ya sabar ketika kita nggak dapat kiriman, ya kita gunakan untuk ngaji. Ketika pasti nanti ketika kita udah selesai ngaji, pasti di balik ngajinya itu pasti ada kenikmatan, nanti bakalan rezeki itu bakalan datang secara tiba-tiba. Contohnya nanti gimana? Contohnya ketika kita nggak punya uang, terus tiba-tiba kita sholat duha, ngaji, terus nanti teman kita ngajak makan, paling ujungnya dikasih uang juga. Makanya kayak kita pertama yaitu sebaliknya kita berusaha sabar dalam setiap keadaan apapun. Terus yang kedua yaitu kita yakini orang sabar itu pasti jadinya surga. Terus yang ketiga apa? Ya yang ketiga kita hindari tidak sabar. Kita jangan sampai kadang kita ketika orang marah ya pasti pengennya marah juga, ditambah marah juga, pasti nggak selesai. Coba kita ya cukup kalau ketika marah ketika kita dimarahin ya cukup diam saja. Lebih baik diam dibandingkan banyak ngomong. Kalau banyak ngomong bakalan timbul masalah bakalan tidak selesai. Makanya kita sabar, langsung pergi aja sabar. Terus yang selanjutnya dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ya ketika kita ini caranya kita bersabar ketika kita kena marah disuruh zikir sama Gusti Allah, disuruh memuji Gusti Allah. Ingat pendidikannya Bunyai Nimidati. Coba tahap pertama sabar. Ketika ngaji pengajian bulanan kemarin ya. Terus ketika caranya kita sabar itu gimana? Ya yaitu dengan zikir. Zikirnya zikir baik di mulut maupun di hati. Ingat lakukannya zikir di mulut mengajari zikir di hati. Kita ingat tuh ketika kita namanya zikir aja ingat Gusti Allah. Kalau nggak bisa di mulut ya zikir di hati. Apalagi bisa tasbih di kita harus subhanallah. Nah tapi harus cukup pakai tasbih digital jadi ya nanti bisa juga harus bisa. Kalau di lisan paling ketika sholat fardu. Tapi ketika kita mau jalan kemana-mana, pasti kadang kita melihat orang banyak
ada ketika dimarahin, ada ketika kita mau ngaji. Kadang kita, apa sih ngaji itu, apa sih mondok itu? Pasti coba aja ketika kemarin balik ke sini, kamu mau mondok kemana? Ya, pulang-pulang dapat apa? Pasti itu ujiannya kita itu gimana kita ketika pulang. Kenapa ya banyak yang nggak suka, tapi apa ya kita harus sabar dalam apa ya, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam keadaan apapun kita tuh harus sabar, tak ada kiriman tetap sabar. Sama juga kita amal soleh sabar yang dalam amal soleh. Sekolah pun juga begitu, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam sekolah. Baik waktunya pelajaran malah keluar duluan. Bahwa sabar dulu, sabarnya apa? Ya taat dulu, taat atas perintah gurunya. Ketika mau belajar, ya belajar dulu. Gak boleh langsung meninggalkan tempat belajarnya. Terus apa ya, kita berusaha bertasbih dengan memuji Tuhan. Ya kita berusaha bertasbih dengan memuji Allah. Intinya kita ya, ingat ciptanya Gusti Allah, ingat lebih banyak namamu Tuhan, nama Tuhan pada ciptaan. Detail tadi kalau ada siapa aja itu detail. Ya terus sebelum matahari terbit itu apa? Sebelum muncul. Coba di sini di PBW jam 3 udah terakhir, ya jam 3 udah terakhir. Sebelum imsak pasti udah istighfar, 10 menit istighfar. Bayangkan ini kan sebelum matahari terbit, sebelum matahari muncul udah istighfar di sini, ya kan? Makanya ya kita berusaha untuk bertasbih memuji kepada Gusti Allah. Terus yang kedua, kita hindari tidak memuji Gusti Allah. Ya kita tidak memujinya tuh dengan cara kita tidak ingat selalu kepada Gusti Allah. Kita seperti orang-orang kafir maupun orang musyrik ya, kita ingat sama Gusti Allah. Makanya terus dicaci kepada Nabi Muhammad. Ketika orang musyrik kan ini Nabi Muhammad menyampaikan ini malam tadi dengarkan. Terus Nabi Muhammad melihat kebenaran yang nyata malah dicaci maki, malah dilempari batu, terus dilempari kotoran. Tapi tetap Nabi Muhammad sabar. Sama kayak atasnya dia dulu ketika ngambil sampah ya, nggak ada sapu ya, ngambil sampah pun ambil sampah pakai tangan. Itu ada yang nggak suka sama dosen Jombang, padahal udah ada sapu, tapi di sana ngajarin kita ya tuh, karena sabar. Baik ketika berguru juga sama juga dibilang sesat gitu ya, tetap tuh bilang gak apa-apa. Kemarin harganya punya negatif diceritain sampai detail. Makanya kita berusaha untuk memuji Gusti Allah dengan cara dengan cara zikir, dengan cara ingat kepada Gusti Allah. Terus baik waktu pagi maupun waktu petang. Kalau pagi itu sebelum terbit fajar, baik kalau sudah terbit fajar, zikir setiap keadaan pun zikir. Zikir pasti kalau udah zikir ya pasti susah untuk susah untuk membalasnya. Ini ya tanda-tanda orang yang marah itu pasti nggak ingat kepada Gusti Allah. Coba sekali ingat kepada Gusti Allah ketika kita dimarahin, astagfirullahaladzim, atau enggak alhamdulillah ya Allah, kau masih beriaga kemarahan orang tersebut.
Terus dan sebelum terbenam. Berarti sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib pun ada amalan di sini. Dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam. Apa di sini? Yaitu sholat tahajud. Bayangkan banyak orang yang nggak sholat tahajud, tapi karena sholat di sini apa? Yaitu sunnah. Baik yang apa kalau bisa ya dilaksanakan, kalau nggak bisa ya enggak apa. Tapi lebih baiknya dilaksanakan kalau kita kalangan santai. Karena apa? Ya karena itu sholat malam itu apa? Allah itu suka pada orang yang sholat Nabi Muhammad itu 3 waktu apa 3 sholat sunnah yang tidak bisa ditinggalkan. Itu apa? Sholat tahajud, terus sebelum subuh dan sholat witir. Sholat subuh apa? Sholat tahajud dulu, baru sholat witir, baru sebelum subuh. Udah itu aja, Nabi Muhammad nggak pernah tinggalkan. Kalau pengen mengikuti apa? Kalau pengen mengikuti apa? Jejak Rasulullah atau sunnahnya Rasulullah. Dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Coba, ini kan ketika kita sabar, ada caranya untuk sabar itu apa? Dengan cara zikir. Zikir apa? Dia zikir ingat kepada Gusti Allah, baik di waktu malam, baik waktu pagi, malam, siang, dan dari pun setiap keadaan pun kita harus zikir. Nggak harus menunggu ketika mau cakap mau. Tapi apa? Ya setiap keadaan kita harus zikir. Lagu Qurannya apa? Syukur, sabar, hidup. Syukurnya kita apa? Syukur atas diberi nikmat. Apa? Syukur, sabar. Sabar kita apa? Sabar dalam menuntut ilmu. Sabar apa? Sabar dalam sekolah. Sabar dalam belajar. Sabar dalam apa? Kalau nggak ada firman ya kita harus sabar. Kalau di masyarakat ya beda lagi konteksnya. Kalau di masyarakat sabar dalam mencari pekerjaan, sabar dalam mencari nafkah kepada istrinya. Kalau kalangan santri ya sabar dalam menuntut ilmu. Kalau di kalangan santri sabar dalam kiriman. Kadang banyak ya. Coba lihat banyak. Ketika nggak ada kiriman, hidungnya apa? Ngapain? Pinjem gua. Terus apa lagi? Tidak lain pasti ada yang mencuri. Kenapa ya kita pasti bakal ada tanggung jawabnya semua. Makanya kita kalau pengen contoh Nabi Muhammad ya kita harus apa? Sabar. Caranya sabar itu gimana? Kadang di bawah, Pak, caranya sabar gimana? Ya caranya sabar ya kita cukup apa? Ya cukup ingat kepada Gusti Allah, pikir kepada Gusti Allah. Kenapa ya? Karena inna masyur diri ini ingat itu aja. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Gak mungkin. Coba Nabi Muhammad. Kalau nggak Nabi Muhammad sabar, mana mungkin Allah bersama Nabi Muhammad. Coba lagi. Kalau kita ingat kepada Gusti Allah, zikir kepada Gusti Allah, coba di dalam lain. Mas guru ini, ingatlah kamu kepadaku, maka aku ingat kepada kamu. Kalau kita ingat kepada Gusti Allah, pasti Allah juga ingat kepada kita. Pasti kalau kita kena musibah, ya cukup kita sadar dalam keadaan apapun. Hidup. Syukur, sabar, ridho. Ridho itu apa? Ridho atas ketentuan Gusti Allah. Diberi sakit juga sabar. Diberi sakit juga sabar. Terus ridho. Ridhonya kita apa? Allah, aku mohon ya Allah, Allah ridho atas sakit yang kau berikan kepada hamba.
Melakukan tawasul kepada Allah Nabi Muhammad dan sahabat. Nanti otomatis sih bakalan selalu di ingat ya. Allah juga ingat kepada kita, Nabi Muhammad juga ingat kepada kita, Allah pun juga ingat kepada kita. Terus apa? Sebaliknya juga kita ingat kepada Allah, kita juga ingat kepada Nabi Muhammad dan kita juga ingat kepada hadisnya kepada Allah, ingat kepada Nabi kita. Terus apa? Nanti bakal muncul di dalam hati kita apa? Yaitu tenang. Tenang aja apa? Kan tentram. Tenang, adem rasanya. Sama juga kita ketika jatuh cinta pasti Gis? Sama juga ketika kita ngaji pasti tenang. Suaranya ketika kita mengaji pasti suaranya bagus, pasti orangnya tuh dengarnya adem banget, tentram rasanya. Mau ngapain tuh, mau marah juga nggak bisa karena kita udah ingat kepada Gusti Allah. Pasti bakalan ditimbulkan rasa sabar di dalam hati kita. Makanya banyak orang tuh sulit untuk melakukan sabar. Makanya kita yang pertama itu kesabarannya kita berusaha untuk sabar agar termasuk orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah. Terus yang kedua kita berusaha sabar agar dimasukkan ke surganya Gusti Allah. Terus yang ketiga kita hindari tidak sabar karena ujiannya kita itu cuma ujiannya kita semua di setiap hidup kita itu semuanya ada ujian. Makanya bagaimana kita caranya melalui ujian itu, yaitu dengan sabar. Sabarnya itu dengan cara yaitu dengan zikir. Ingat kepada Gusti Allah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun dalam menyampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Nabi Muhammad.